Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana cara membuat pengajuan untuk untuk beasiswa. Nah, memang biasanya pengajuan beasiswa itu kita harus melampirkan bagaimana biodata diri. Artinya apa? Artinya profil kita itu dijadikan sebagai esai dalam pengajuan beasiswa tersebut. Dan memang penting sekali untuk kita bisa dalam menuangkan pengalaman yang sudah kita peroleh selama beberapa tahun kita belajar terlebih dahulu, jadi belajar sebelumnya. Jadi pengalaman ini nantinya bisa dibuat pertimbangan bagi tim panitia penerimaan beasiswa, apakah anak ini benar-benar layak atau tidak untuk bisa menerima beasiswa yang sedang dipromosikan. Nah, berikut Miss Vina berikan contoh salah satu siswa Cibi yang sudah mengirimkan contoh beasiswa, contoh pengajuan esai untuk keperluan beasiswa. Nah, untuk namanya Miss Vina masih rahasiakan, kalian bisa menerkannya sendiri. Jadi di sini si anak tersebut menuliskan judul prestasiku untuk Indonesia. Prestasiku untuk Indonesiaku. Dari awal ini sudah kita bisa membaca isi dari esai ini. Oh, berarti isi dari esainya itu kemungkinan besar prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Ananda tersebut selama bersekolah, ya. Untuk esai beasiswa, silakan kalian tuliskan dulu judulnya. Meskipun kita tidak tahu bagaimana isi sebenarnya, detail isinya, tetapi untuk esai pengajuan beasiswa, kalian diperbolehkan untuk menuliskan judul terlebih dahulu. Kita baca lanjut di paragraf yang pertama. Saya menyelesaikan sekolah dasar di Sekolah Dasar Ma'arif Ponorogo pada tahun 2020 kemarin, ya. Oke, bagus. Untuk permulaan memang diperkenalkan dulu identitas sebelumnya, di mana sekolahnya atau misalkan di mana tempat tinggalnya, monggo boleh. Semasa SD, saya sering ditunjuk oleh teman-teman saya untuk menjadi ketua kelas. Konon katanya, saya itu tipe orang yang tegas, cerdas, bijaksana. Padahal menurut saya itu tidak benar. Saya itu pemalu. Itulah sifat yang paling melekat pada diriku. Nah, ini sangat menarik sekali buat Miss Vina, ya. Mengapa menarik? Nah, dia memberikan data yang dia peroleh dari teman-teman waktu dia SD. Menurut teman-temannya sifat dia bla 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 bla, sehingga dia itu ditunjuk untuk menjadi ketua kelas. Nah, ini juga penting sekali untuk supaya isi dari esai ini lebih rileks. Jadi ada data, meskipun data tersebut bukan data yang valid, jadi ini kemungkinan masih merupakan pendapat dirinya dan juga ditambah oleh pendapat-pendapat temannya yang bisa memperjelas bagaimana sifat asli dari si anak tersebut. Ini menurut Miss Vina menarik sekali untuk membaca keterusan atau terusan dari esai Adinda ini. Kita lanjutkan untuk paragraf yang kedua. Tak berhenti dari apa yang saya ceritakan di atas. Nah, ya. Jadi kalau untuk paragraf yang di esai pengajuan beasiswa ini, silakan meskipun kalimat utamanya itu bukan merupakan kalimat atau gagasan utama, tetapi dengan memberikan bahasa-bahasa yang lugas, bahasa-bahasa yang santai, semakin terbawa suasana dari si penulis esai ini. Semasa SD, saya sering mengikuti berbagai kompetisi olimpiade matematika. Oh, ternyata si penulis ini itu suka sekali dalam pelajaran matematika.
Jadi di sini mengikuti Olimpiade Matematika mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat internasional. Jadi Adinda sudah mengikuti ajang perlombaan Olimpiade Matematika dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat internasional. Nah, subhanallah, ternyata prestasinya lumayan banyak dan lumayan tinggi ya. Banyak prestasi yang telah saya raih semasa SD. Salah satunya adalah saya pernah meraih medali emas dalam ajang perlombaan Thailand International Mathematics Olympiad atau TIMO pada tahun 2018 dan 2019. Subhanallah, ternyata Adinda sudah pernah menjuarai dan mendapat medali emas pada ajang perlombaan Olimpiade Matematika tingkat internasional di Thailand. Oke, bagus sekali. Tidak hanya dalam bidang matematika, pernah mengikuti lomba cerdas cermat PAI di Surabaya sebagai perwakilan dari Kota Ponorogo. Dan masih banyak lagi kejuaraan-kejuaraan yang pernah saya raih ketika di bangku sekolah dasar. Nah, ternyata ilmu dunianya dapat, ilmu agamanya juga dapat, karena Adinda ini selain mengikuti lomba Olimpiade Matematika juga mengikuti lomba cerdas cermat dalam pelajaran PAI. Bagus, kita lanjutkan ke paragraf berikutnya, yaitu paragraf yang ketiga. Ingat ya, kalau di esai untuk pengajuan beasiswa memang tidak ada ketentuan mana itu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian kesimpulan. Tetapi lebih kepada isi runtutan bagaimana riwayat pendidikan, kemudian prestasi, dan di akhir dari esai itu silakan kalian cantumkan apa harapan kalian, apa cita-cita kalian dalam mengikuti program beasiswa tersebut ya. Jadi harapan atau visi misi atau cita-cita silakan kalian ungkapkan di paragraf yang terakhir. Nah, kita lanjutkan ke paragraf yang ketiga. Kebetulan ini paragraf yang ketiga bukan merupakan paragraf yang terakhir. Kita baca isinya. Pada tahun 2018 dan 2019, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi perwakilan sekolah dalam ajang kompetisi sains nasional atau KSN. Di sini saya dibimbing oleh guru saya setiap hari. Pagi, siang, sore, saya ke sekolah untuk pembinaan dengan guru saya. Tidak hanya bimbingan dengan guru, namun saya juga diikutkan oleh guru saya pembinaan di Surabaya. Tentunya dengan pembina-pembina yang lebih profesional. Nah, ini dari paragraf di sini saya membaca bahwa Adinda ini dalam menulis esai sudah mahir menurut Miss Vina. Karena apa? Karena dari segi tulisan Adinda sudah memperhatikan apa yang menggunakan huruf besar. Misalkan nama-nama kompetisi itu diusahakan menggunakan huruf besar. Di awal kalimat juga menggunakan huruf besar. Dan Adinda juga sudah menjelaskan keterangan waktu. Dan di sini bahasa-bahasa yang digunakan oleh Adinda ini menggunakan majas-majas yang membuat pembacanya itu kagum ya. Saya suka sekali dengan cara pembahasan dari Adinda ini. Kita lanjutkan ke paragraf yang keempat. Sekarang ini saya sedang duduk di bangku Madrasah Sanawiyah, lebih tepatnya di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang. Oke, bagus. Jadi ini menceritakan apa yang saat ini sedang ditempuh atau untuk tingkat Madrasah Sanawiyah ini saya tidak hanya mengikuti sekolah formal saja. Saya juga menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Amaliyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Jadi di tingkat MTS ini saya tidak hanya menempuh pelajaran umum saja, namun saya juga belajar ilmu agama,
mulai dari ilmu nahwu, shorof, dan lain sebagainya. MTSN 3 Jombang ini adalah madrasah yang menggunakan 3 kurikulum, yaitu kurikulum umum, agama, dan kepesantrenan. Ya, rupanya Adinda sudah mengetahui ya bagaimana apa yang harus dituliskan. Ya, kebetulan di paragraf ini menceritakan tentang riwayat pendidikannya saat ini, dan Adinda sudah tahu bagaimana background dari sekolahnya yang sekarang ini, mulai dari mata pelajaran yang diajari dan juga kurikulum apa yang digunakan oleh sekolah tersebut. Nah, ini merupakan keunggulannya. Jadi selain keunggulan yang ada pada diri Adinda juga menuliskan keunggulan-keunggulan dari instansi atau sekolah yang Adinda sedang tuntut sekarang ini. Jadi Adinda sudah memberikan keunggulan-keunggulan diri dan juga keunggulan-keunggulan dari. Bagus sekali ya. Kita lanjutkan ke paragraf yang kelima. Saya melihat di Indonesia ini banyak generasi muda yang tidak bisa merasakan bangku sekolah, baik itu karena kondisi keluarga, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Saya memiliki mimpi yang begitu besar untuk bangsa Indonesia kelak di masa depan. Sebagai pelajar yang sekaligus generasi muda Indonesia, saya berharap kelak bisa mengajarkan ilmu yang saya miliki kepada para generasi muda Indonesia yang tidak dapat bersekolah. Hal ini bertujuan supaya semua generasi muda Indonesia bisa menjadi pelajar yang berpendidikan, yang bisa membuat negara Indonesia menjadi lebih maju. Oke, kesimpulannya apa? Jadi, kesimpulan untuk paragraf yang kelima ini adalah berisi harapan dari Adinda atau harapan dari si penulis ya terhadap bangsa dan negara Indonesia, ya, berdasarkan dengan pengalaman yang sudah Adinda miliki, kemudian dari riwayat pendidikan dari Adinda tersebut. Adinda memiliki cita-cita yang sangat luhur sekali, yaitu memberikan dampak yang positif, memberikan inspirasi dan menyalurkan apa ilmu yang sudah dimiliki oleh si Adinda bagi mereka yang sedang putus sekolah. Jadi semoga harapannya, Adinda berharap tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Kita lihat ini adalah paragraf yang terakhir. Kira-kira apa ya isinya? Di paragraf yang terakhir berisi demikian. Apabila saya berkesempatan mendapatkan beasiswa di madrasah aliyah ini, saya akan sangat bersyukur. Saya akan mengikuti semua pembelajaran dengan bersungguh-sungguh. Hal itu karena saya ingin menjadi pelajar Indonesia yang unggul dan berprestasi. Selain itu, saya juga ingin menjadi generasi muda Indonesia yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi. Wow, subhanallah ya. Kita lihat di sini ternyata di paragraf yang terakhir berisi apa harapan dari Adinda ketika si Adinda ini bisa mendapatkan beasiswa. Ya, jadi di sini kita tahu bahwa si Adinda di sini kelak ketika diterima atau mendapatkan beasiswa, dia akan yang pertama bersyukur, ya. Kemudian dia akan belajar secara bersungguh-sungguh, ya. Dan dia akan menggapai prestasi yang lebih cemerlang dibandingkan sebelumnya, dan juga dia ingin membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, ya, tidak hanya sebagai negara yang berkembang lagi. Jadi poin dari apa yang diharapkan oleh Adinda pada paragraf yang terakhir ini sudah mewakili apa isi dari harapan-harapan dan pengalaman-pengalaman Adinda yang sudah dituangkan pada paragraf sebelumnya. Dia ingin bersyukur kepada Allah, dia juga ingin bersungguh-sungguh dalam melakukan pendidikan atau mendapatkan beasiswa tersebut, dan dia berharap
mendapatkan prestasi yang demikian cemerlang seperti sebelumnya, dan terakhir dia ingin membawa nama Indonesia menjadi lebih berkembang, tidak hanya berkembang tetapi juga menjadi negara yang maju. Sangat mulia sekali. Saya rasa ini adalah esai yang cukup membanggakan buat Miss Vina, dan apa yang sudah dituangkan pada esai ini itu sudah layak untuk dijadikan sebagai esai dalam pengajuan beasiswa. Nah, yang lain bisa dicontohkan ya, bisa mencontoh apa yang sudah Adinda buat ini. Ya, yang belum Miss Vina harapkan untuk segera mengumpulkan esai untuk pengajuan beasiswa. Karena apa? Esai ini bisa kalian gunakan nanti pada saat kalian kelas 9 dan menuju kelas 10, atau pada saat mencari ya sekolah tingkat atas. Bisa di MA, bisa di SMA. Demikian apa yang Miss Vina bisa sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.